Pemirsa, seorang warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tidak bisa mengikuti vaksinasi karena nomor induk kependudukannya telah dipakai oleh warga negara asing. Keinginan wasit Ridwan warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat untuk mendapat vaksin COVID-19 gagal dengan alasan yang tak masuk akal. Wasit tidak bisa mendapat suntikan vaksin karena nomor induk kependudukan di KTP-nya ternyata sudah dipakai orang lain. Pada pemeriksaan administrasi saat vaksinasi massal pada 29 Juli lalu, NIK yang tercatat telah menerima suntikan vaksin di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Daftar ulang, kemudian dicek tekanan darah, kemudian di screening. Ya, setelah screening kan baru ada verifikasi data. Nah, di situ baru ketahuan bahwa nomor NIK saya itu sudah ada atau mungkin sudah divaksinasi atas nama Lee In-wong ya kalau nggak salah seperti itu. Jadi setelah ditelusuri, NIK wasit ternyata dipakai oleh pria bernama Lee In-wong yang diduga merupakan warga negara asing. Wasit akhirnya telah mendapat vaksinasi, namun permasalahan NIK yang disalahgunakan belum tuntas. Langsung konfirmasi ke Dinas Kesehatan di bagian Puskesmas Sukadami, ketemu dengan Ibu Dewi Sandra. Beliau menjelaskan bahwa memang dalam data Piker Puskesmas, NIK yang digunakan oleh atas nama Lee In-wong ini ada NIK Pak Wasit. Jadi Pak Wasit sebagai warga negara Indonesia tidak bisa mendapatkan sertifikat vaksin. Akan tetapi oleh pihak Puskesmas, Pak Wasit boleh divaksin, dia akan hanya mendapat kartu vaksin ini saja. Sementara bahwa program pemerintah itu kan akan ada sertifikat vaksin. Nah, dijelaskan oleh pihak Puskesmas, Pak Wasit tidak akan mendapatkan sertifikat ini, hanya mendapatkan kartu vaksin ini saja. Saya juga Permasalahan dugaan penyalahgunaan NIK kini menjadi perhatian Dirjen Dukcapil Zudan Arif yang akan menelusuri bersama Kementerian Kesehatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ratusan warga berkerumun dan bahkan berdesakan mengantri vaksinasi di depan pintu masuk Stadion Singa Perbangsa Karawang, Jawa Barat. Nah, di tengah meningkatnya minat masyarakat untuk divaksin, Gubernur Jawa Barat mengatakan beberapa daerah di Jawa Barat mulai kehabisan stok vaksin. Inilah antrian vaksinasi COVID-19 di depan pintu masuk Stadion Singa Perbangsa Karawang, Jawa Barat. Petugas Satpol PP di lokasi tak bisa berbuat banyak lantaran jumlah warga semakin membludak. Membludaknya warga yang ingin divaksin karena dibukanya sistem pendaftaran offline oleh panitia penyelenggara. Namun di sisi lain, pihak panitia tak dapat mengantisipasi membludaknya warga. Tadi dari jam 12 sih. Dari jam 12? Iya. Belum dapat nomor antrian, belum. jangan sampai ada yang berkerumun. Di tengah upaya percepatan vaksinasi, stok vaksin di Jawa Barat semakin menipis. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan beberapa daerah sudah kehabisan stok vaksin sehingga terpaksa menghentikan program vaksinasi massal. Stok vaksin kita memang sudah mau habis kan, sudah kita mintakan daerah-daerah dan bolanya ada di pemerintah pusat. Pemerintah menjanjikan ada puluhan juta dosis akan datang di bulan Agustus ini. Jadi permohonan sudah saya sampaikan tapi barangnya belum datang. Kemenkes menyatakan vaksin yang datang baru memenuhi 20% dari kuota yang dibutuhkan. Sementara 80% sisanya baru akan datang pada Agustus hingga Desember mendatang. 258 juta vaksin sudah diperoleh, namun masih ada 72 juta vaksin yang belum didapatkan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Takut terpapar COVID-19 dan mengalami gejala berat, sejumlah wanita hamil akhirnya mulai mendatangi posko vaksinasi massal COVID-19 di sebuah hotel di kawasan Kemayoran, Jakarta. Meski semula khawatir dengan kondisi janin dalam kandungan, namun peserta ibu hamil tetap mengikuti vaksinasi. Posko vaksinasi massal COVID-19 yang diselenggarakan di sebuah hotel di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu siang diserbu ratusan peserta. Tidak hanya orang dewasa dan lansia, banyak juga peserta yang merupakan wanita hamil. Wanita muda dengan usia kandungan 25 minggu ini terlihat takut serta menunggu giliran bersama para peserta lainnya.
Sebelum menjalani vaksinasi, Nesya menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan atau screening. Namun pemeriksaan bagi Nesya yang sedang hamil dilakukan tim medis jauh lebih teliti dibandingkan dengan peserta vaksin lainnya. Setelah dinyatakan layak, Nesya kemudian bersiap di ruang vaksin untuk mendapat suntikan dosis vaksin COVID-19. Meski sebelumnya sempat khawatir akan kondisi janin dalam kandungan, namun terbitnya surat edaran dari Kementerian Kesehatan terkait vaksin bagi ibu hamil menambah kepercayaan diri Nesya. Rekomendasi ibu hamil itu buat vaksin itu tuh belum ada gitu kan. Nah, sampai akhirnya kemarin itu dari POGI mereka diskusi, akhirnya boleh, cuma belum ada kayak ketentuan untuk arahannya itu gimana gitu kan. Jadi masih kayak 50-50 nih. Sampai akhirnya kemarin 2 Agustus itu surat edaran dari Kemenkes keluar gitu kan. Nah, di surat edarannya itu udah diperbolehkan tuh buat ibu hamilnya itu untuk divaksin merek Sinovac kan kalau di Indonesia gitu ya. Pada 2 Agustus 2021, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan surat edaran yang mengizinkan ibu hamil mendapatkan suntikan vaksin karena termasuk dalam kelompok yang berisiko terpapar dan bergejala berat. Tentunya ibu hamil yang ingin divaksin akan diberikan suntikan vaksin COVID-19 merek Pfizer, Moderna, atau vaksin platform inaktif Sinovac. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Vaksinasi terus diberikan kepada masyarakat untuk menciptakan kekebalan kelompok. Kali ini vaksinasi massal digelar di Bogor, Jawa Barat. Vaksinasi massal untuk ratusan warga serta alumni SMA Negeri 2 Bogor kali ini digelar di gedung DPRD Bogor, Jawa Barat. Vaksinasi massal yang digelar sejak 13 Juli ini untuk mempercepat kekebalan kelompok sehingga warga diharapkan dapat kembali beraktivitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Meski jumlah penerima vaksin mencapai ratusan, namun proses pemberian vaksin dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Kita menuntaskan vaksinasi ya supaya pandemi COVID-19 itu bisa segera hilang. Ya, tapi tetap ya yang namanya walaupun sudah divaksinasi tetap harus. Vaksinasi massal juga digelar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cilodong, Depok, Jawa Barat. Hampir 1.500 warga binaan menerima vaksin COVID-19. Hingga saat ini pemirsa, warga binaan tidak diizinkan untuk bertemu keluarga karena dikhawatirkan terjadi penularan COVID-19. Diharapkan dengan vaksinasi massal yang digelar dapat menekan penularan COVID-19 di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Kita saksikan sama-sama pada hari ini di Rutan Kelas 1 Depok dilaksanakan vaksin untuk warga binaan yang pada saat ini berjumlah 1.433 orang yang insya Allah semua mendapatkan vaksin. Harus mengakomodir juga untuk warga yang belum memiliki NIK untuk dilaksanakan vaksinasi COVID. 2 sekolah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diduga menggelar kegiatan belajar tatap muka di tengah PPKM. Mendapat laporan warga, gugus tugas COVID-19 Kecamatan Banjaran mendatangi sekolah. Beginilah suasana di SMK Pasundan 1 dan 2 Banjaran Kabupaten Bandung, Jawa Barat Rabu pagi. Sejumlah siswa datang ke sekolah tanpa memakai seragam. Sekolah ini diduga menggelar kegiatan belajar tatap muka di tengah pemberlakuan PPKM. Mendapatkan laporan dari warga pembelajaran tatap muka, gugus tugas COVID-19 Kecamatan Banjaran kemudian mendatangi sekolah untuk mencari kebenaran. Kepala Sekolah SMK Pasundan 2 Banjaran menyatakan, kedatangan para siswa hanya untuk mengambil modul serta menerima pembekalan dari wali kelas masing-masing. Sini itu yang pertama guna mengetahui siswa baru khususnya yang kelas 1 sekarang dan untuk pengambilan modul. Pengambilan modul siswa dikumpulkan sementara diberi pengarahan untuk bagaimana cara belajar daring di rumah. Sementara gugus tugas COVID-19 Kecamatan Banjaran memberikan teguran dan imbauan agar pihak sekolah tidak mengulangi hal serupa. Terlebih kegiatan ini tidak dilaporkan kepada gugus tugas COVID-19. Ini kami memberikan himbauan dan teguran supaya dalam pelaksanaan tatap muka berikutnya tidak terjadi lagi. Dan penjelasan dari pihak kepala sekolah di sini menyampaikan ini hanya memberikan modul.
Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah PPKM level 4, sehingga belum memperbolehkan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga Bandung rela menjual 2 mobil untuk mendirikan dapur umum bagi warga yang sedang isolasi mandiri. Dalam satu hari, dapur umum ini mendistribusikan 4.000 paket nasi untuk dikirimkan ke warga wilayah Bandung Raya. Berbagai cara dilakukan untuk membantu mereka yang kesusahan. Seperti yang dilakukan Tubagus Zainal, seorang warga Jalan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Dirinya rela menjual 2 mobil untuk mendirikan sebuah dapur umum bagi warga Bandung yang sedang menjalani isolasi mandiri. Tubagus juga memperkerjakan warga sekitar yang terdampak PHK untuk membantu memasak serta mendistribusikan makanan. Dalam satu hari ada 4.000 paket nasi serta vitamin yang dibagikan kepada warga di Bandung Raya yang sedang menjalani isolasi mandiri. Dalam satu paket nasi tersebut tersedia berbagai macam sayur, lauk, daging, nasi, serta vitamin untuk menunjang kebutuhan warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Itu ada 18. Kebetulan kader dari PKK di sini. Terus kalau teman-teman yang distribusi yang banyak tangga ini, karena yang pendistribusian itu dibantu sama teman-teman dari ojol, terus kalian Karina Kota Bandung. Ada juga yang memang teman kita yang tadinya bekerja, tapi karena kondisi ini jadi mereka berhenti bekerja. Warga yang mampu diharapkan terketuk hatinya untuk memberikan bantuan dana, mengingat Tubagus masih memiliki keterbatasan dana untuk menyediakan ribuan paket nasi bagi warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Tak seperti umumnya warna ambulans, sebuah mobil ambulans di Magelang, Jawa Tengah dicat warna pink alias merah muda. Warna berbeda ini dipilih agar ambulans tak tampak menakutkan saat mengangkut pasien COVID-19. Inilah penampakan mobil ambulans milik Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, Magelang. Tak seperti umumnya ambulans yang berwarna dominasi putih, seluruh bodi ambulans ini dicat warna pink atau merah muda. Mobil ambulans ini biasa digunakan untuk keperluan sosial, mulai dari mengantar warga yang sakit atau ibu yang hendak melahirkan, hingga untuk membawa jenazah warga. Ambulans ini dibeli oleh desa pada tahun 2016 lalu dan berwarna putih. Namun sejak 3 tahun lalu perangkat desa sepakat mengecat ambulans menjadi warna pink atau merah jambu untuk menyeragamkan dengan gedung balai desa. Selain itu, warna merah jambu juga dipilih untuk menghindari kesan seram karena banyak ambulans yang berlalu lalang selama pandemi COVID-19. Unik aja sih Mas, jadi kesan seremnya yang seperti biasanya masyarakat lihat tuh jadi hilang gitu. Ini memang biar warga tidak takut dan kemungkinan besar lebih senang, biar istilahnya pasien-pasien itu biar cepat sembuh begitu Mas. Ambulans ini juga dilengkapi sejumlah fasilitas mulai dari P3K, tempat cuci tangan, baju APD hingga tabung oksigen. Meski mobil ini milik Desa Menoreh, akan tetapi ambulans imut ini pun sering dipinjamkan ke desa lainnya yang membutuhkan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Meskipun PPKM level 4 terus diperpanjang, namun kasus positif COVID-19 masih tinggi di Kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar pun terus menambah fasilitas isolasi terpusat. Berdasarkan data terakhir, kasus positif harian COVID-19 di Denpasar mencapai 547 orang. Dengan tingginya kasus positif COVID-19 ini, pemerintah Kota Denpasar terus menambah tempat isolasi terpusat bagi orang tanpa gejala atau gejala ringan. Pemkot Denpasar telah menambah 1 tempat isolasi terpadu sehingga total berjumlah 10 lokasi dengan mencapai 1.100 kamar yang hingga kini okupansi rate atau tingkat keterisian telah mencapai 80%. Untuk mengurangi yang melakukan isolasi mandiri di rumah, jadi per mulai hari ini kita menambah lagi 1 tempat hotel untuk dijadikan tempat isolasi terpusat.
Di sekarang sudah ada 10 tempat, baik itu hotel, kemudian ada mes, kemudian juga ada balai diklat yang dimiliki oleh pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian, yang kita pinjam untuk dijadikan tempat karantina terpusat. Kalau tempat dari 10 hotel atau tempat tersebut, jadi untuk tempat tidur kapasitasnya sekitar 1.100.